Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Firdaus dari program studi Teknik Informatika Universitas Trilogi Angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Deteksi Usia Bibit Lele Berdasarkan Ukuran menggunakan metode You Only Look Once versi 3 atau YOLO Fitri pada studi kasus peternakan sumber jaya Tambun, Bekasi Barat. Adapun dalam presentasi kali ini yang akan dibahas yaitu adalah pendahuluan, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, dan penutup. Pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Salah satu jenis ikan air tawar yang banyak dibudidayakan oleh para peternak ikan adalah ikan lele. Jenis ikan ini mampu beradaptasi dalam kondisi air seperti apapun. Selain itu juga jenis ikan ini memiliki pertumbuhan yang relatif cepat. Budidaya ikan lele ini merupakan salah satu bisnis yang menjanjikan. Hal tersebut dapat dilihat dari tingginya permintaan konsumen untuk jenis ikan ini. Menurut data dari penelitian yang dilakukan Rus Herlistiani, Sudaryati, dan Heri Ningsi pada tahun 2017, produksi ikan lele pada tahun 2011 sampai 2015 mengalami kenaikan produksi sebesar 21,31%. Dan menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, selama periode 2015 sampai 2018, volume produksi dari ikan lele ini mengalami peningkatan sebesar 13,84%. Walaupun begitu, dalam pembudidayaan ikan lele, kerugian bisa saja dialami oleh para peternak akibat kelalaian yang terjadi saat merawat bibit. Faktor kelalaian tersebut adalah peternak kurang memerhatikan sifat alami dari ikan lele tersebut. Ikan lele ini memiliki sifat kanibalisme. Sifat inilah yang menjadi kendala ketika membudidayakan ikan lele. Pada peternakan subur jaya, yaitu daerah Tambun, Bekasi Barat, para peternak di sana melakukan proses pemisahan untuk mencegah terjadinya kanibalisme yang terjadi pada bibit ikan lele. Hal tersebut dilakukan karena menurut para peternak di sana, pemicu utama munculnya sifat kanibalisme pada bibit ikan lele adalah perbedaan usia bibit lele yang diletakkan dalam satu tempat. Proses pemisahan ini dilakukan pada usia bibit lele yang berusia 1-2 bulan. Karena sifat kanibalisme pada bibit lele ini akan terlihat ketika bibit lele memasuki usia 1 bulan, yaitu antara 25-30 hari. Untuk bibit lele berusia 3 bulan tidak dilakukan pemisahan seperti bibit lele berusia 1-2 bulan. Karena pada usia 3 bulan tersebut, bibit lele sudah siap untuk dipanen. Lalu saat ini, proses pemisahan bibit lele yang dilakukan pada peternakan subur jaya melalui 3 tahapan. Yaitu pertama, seluruh bibit lele akan dipindahkan ke dalam wadah lebih bersih. Kemudian peternak akan melihat satu persatu ukuran dari bibit lele tersebut. Karena usia bibit lele dapat dilihat dari ukurannya. Lalu para peternak di sana kemudian memisahkan bibit lele yang berukuran sama ke dalam tempat yang baru. Dan bibit lele yang memiliki ukuran berbeda akan dipisahkan. Namun dari proses tersebut tentunya memakan banyak waktu dan berpotensial terjadinya kesalahan pemisahan yang dilakukan peternak. Karena memang untuk pengalaman peternak untuk harus melakukan proses pemisahan harus memiliki pengalaman yang cukup banyak. Oleh karena itu, dibutuhkan satu sistem yang dapat memudahkan para peternak di sana untuk melihat ukuran dari bibit lele tersebut. Dari permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini akan menerapkan computer vision dengan menggunakan metode YOLO Fitri untuk mendeteksi usia bibit lele berdasarkan ukuran. You Only Look Once atau YOLO adalah algoritma berdasarkan regresi yang output dari proses itu menghasilkan prediksi kelas dan juga bounding box atau kotak pembatas pada setiap objek. YOLO ini pertama kali diperkenalkan oleh Joseph Redmond pada tahun 2016. Data bibit lele yang diambil dimulai dari usia 1-2 bulan dengan total 420 data. Penelitian ini akan menghasilkan sistem computer vision yang dapat mendeteksi usia bibit lele berdasarkan ukuran dengan menggunakan metode YOLO Fitri. Penelitian ini diharapkan dapat membantu para peternak lele dalam mendeteksi usia dari bibit lele. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu adalah bagaimana mendeteksi usia bibit lele berdasarkan ukuran menggunakan metode YOLO Fitri. Sedangkan batasan masalah pada penelitian ini yaitu terdiri dari data bibit lele yang digunakan hanya berusia 1-2 bulan dan diambil dari peternakan sumber jaya di daerah Tambun, Bekasi Barat. Data yang terkumpul hanya mencapai 420 data atau gambar, sehingga pada proses deteksi yang dilakukan berpotensial memiliki batasan jumlah deteksi objek.
Proses pendeteksian ini hanya dapat dilakukan pada wadah yang jernih dan ukuran dimensi 21 kali 17 cm. Jenis lele yang digunakan dalam data adalah jenis lele sangkuriang atau Clarias sp. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeteksi usia bibit lele berdasarkan ukuran menggunakan metode Yolovitri pada peternakan Subur Jaya Tambun, Bekasi Barat. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini terdiri dari pengumpulan data, lalu labeling data, implementasi Yolovitri, pengujian, dan evaluasi. Pengumpulan data. Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan data tersebut diambil dari tempat peternakan pada studi kasus penelitian ini, yaitu peternakan Subur Jaya Tambun, Bekasi Barat. Pengambilan data dilakukan dengan cara mengambil gambar dari bibit lele yang ada pada peternakan lele tersebut selama 1 hari. Kemudian membagi gambar tersebut menjadi 2 kelas, yaitu data bibit lele dengan usia 1 bulan dan 2 bulan. Data bibit lele dengan usia 1 bulan memiliki panjang ukuran sekitar 9 sampai 11 cm. Dan usia 2 bulan dengan panjang ukuran 14 sampai 16 cm dengan total keseluruhan data yaitu 420 gambar. Selanjutnya adalah proses labeling data. Pada tahapan ini dilakukan anotasi atau pre-processing data dengan memberikan label pada setiap gambar. Data yang telah terkumpul dan dibagi menjadi beberapa kelas, kemudian dilakukan proses anotasi dengan memberikan label pada setiap objek, dengan memberikan bounding box dan juga nama kelasnya. Tujuan dari proses ini adalah untuk membuat kotak pembatas atau bounding box dari setiap gambar bibit lele. Proses anotasi ini menghabiskan waktu selama 20 hari. Proses labeling ini juga menggunakan software bernama Label IMG. Selanjutnya adalah implementasi Yolovitri. Yolovitri merupakan salah satu versi dari metode Only Look Once dan merupakan versi ketiga dari metode ini. Yolovitri diperkenalkan oleh Farhadi dan Redmond pada tahun 2018. Metode Yolovitri ini menerapkan jaringan baru dalam proses ekstraksi fitur yang disebut sebagai Darknet 53 atau Darknet 53. Selain itu juga, Yolovitri ini mampu mendeteksi sebuah objek dalam 3 skala yang berbeda. Jaringan Darknet 53 merupakan peningkatan dari versi YOLO sebelumnya, yaitu YOLO versi 2, dengan jaringan bernama Darknet 19, yang dilakukan oleh Joseph Redmond dan Farhadi pada tahun 2016. Disebut sebagai Darknet 53 karena proses konvolusi pada arsitektur tersebut memiliki 53 convolutional layers, dan merupakan peningkatan dari Darknet 19 yang hanya memiliki 19 convolutional layer. Yang berikut adalah arsitektur dari Darknet 53. Dapat dilihat proses dari bagaimana arsitektur dari Darknet 53 ini. Di dalam feature map ada feature map 1, feature map 2, dan feature map 3. Feature map 1 ini didapatkan dari proses DBL, lalu residual sebanyak 11 dan 19 kali, kemudian dilakukan residual dan DBL lagi, sehingga mendapatkan feature map pertama, yaitu dengan ukuran 13 kali 13 dengan jumlah fitur 25. Jumlah fitur 255. Lalu feature map kedua adalah 26 kali 26 kali 255, dan feature map ketiga adalah 52 kali 52 kali 255, sehingga didapatkan ke dalam perhitungan berikut, di mana N dan N adalah jumlah lebar dan tinggi dari setiap feature map, 3 di sini adalah jumlah feature map, 4 adalah titik sudut kotak bounding box, 1 adalah jumlah defaultnya, dan C adalah jumlah kelasnya yang digunakan pada saat proses deteksi. Karena dalam penelitian ini menggunakan 2 kelas, maka C di sini adalah 2. Lalu di sini adalah bagaimana proses bounding box melakukan pendeteksian. Di sini terdapat beberapa grid yang dibagi ke dalam beberapa kotak, dan di setiap grid ini terdapat nilai CX dan CY. Lalu di dalam bounding box-nya terdapat juga nilai anchor, yaitu TX dan TY yang dimasukkan ke dalam fungsi sigmoid. Lalu di setiap bounding box ini juga mempunyai lebar dan juga tinggi. Lalu di luar bounding box ini adalah nilai jangkar yang untuk memprediksi apakah di dalam gambar tersebut atau video yang nantinya dilakukan proses deteksi terdapat objek atau tidak, dengan diinisialisasikan ke dalam PH dan PW. Lalu selanjutnya adalah tahap pengujian. Pada tahap ini dilakukan pengujian dari modul yang sudah dilatih dengan menerapkan arsitektur Darknet 53 sebelumnya. Tahap pengujian ini dilakukan dengan menghitung hasil mean average precision atau MAP atau hasil rata-rata presisi. Lalu menghitung tingkat error atau loss function dan melakukan proses deteksi menggunakan data test dari modul yang telah dilatih.
Berikut adalah perhitungan dari MAP. Setiap objek yang telah terdeteksi maka akan muncul nilai AP atau average precision-nya di setiap objek. Kemudian nilai akurasi tersebut dirata-ratakan sehingga mendapatkan nilai MAP. Selanjutnya adalah perhitungan loss function. Pada baris pertama sampai kedua ini merupakan perhitungan untuk menghitung total jumlah error dari proses klasifikasi. Lalu baris kedua adalah perhitungan error dari localization, yaitu error antara prediksi kotak bounding box dan nilai ground truth. Dan yang terakhir di baris ketiga ini adalah perhitungan localization loss. Lalu masuk ke tahap evaluasi. Di tahap evaluasi ini nantinya akan dilakukan proses deteksi dengan menggunakan data baru, yaitu dengan proses menginput data baru, lalu diproses ke dalam proses deteksi, lalu kemudian akan muncul hasil deteksi beserta klasifikasi kelasnya. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Setelah dilakukan proses anotasi dari proses sebelumnya, maka selanjutnya adalah melakukan proses pembagian data menjadi 3 jenis data, yaitu adalah train, validation, dan test dengan total keseluruhan jumlah 420 data. Data train diambil 70% dari total keseluruhan data, validation diambil 20% dari total keseluruhan data, dan test diambil 10% dari total keseluruhan data, sehingga didapatkan dari jumlah-jumlah berikut. Data train dan validation ini nantinya akan digunakan pada proses training, sedangkan data test digunakan untuk melakukan proses pengujian. Selanjutnya adalah melakukan training dengan mengimplementasikan YOLO V3. Proses pertama di sini saya akan menggunakan data yang sudah dianotasi dengan melakukan ekstrak ke dalam notebook Jupyter yang saya gunakan adalah Google Colab. Setelah dilakukan ekstraksi data, kemudian melakukan cloning darknet dari GitHub repository darknet. Yang nantinya repository ini atau framework ini digunakan untuk melakukan proses build dan proses training pada YOLO V3. Setelah itu mengaktifkan GPU dan melakukan build darknet. Kemudian menyalin konfigurasi YOLO V3 yang bertujuan untuk mengubah beberapa konfigurasi yang nantinya digunakan untuk menyesuaikan jumlah kelas dan juga jumlah filter dan jumlah max batch atau jumlah step dari trainingnya. Dan juga melakukan backup file obj.names dan obj.data. Obj.names ini berisi jumlah kelas yang digunakan, sedangkan obj.data berisi beberapa data latih, data training, dan data backup yang digunakan untuk proses training. Lalu di dalam konfigurasi yang dilakukan sebelumnya, yang sudah disalin sebelumnya, maka dilakukan perubahan. Perubahan pertama yaitu mengubah max batches dan steps pada konfigurasi YOLO. Max batches ini adalah jumlah step yang digunakan untuk proses training. Sedangkan steps adalah jumlah step dari setiap proses max batches ini. Jumlah steps ini diambil dari 80% jumlah max dan 90% jumlah max. Lalu selanjutnya adalah mengubah jumlah filter pada konfigurasi YOLO V3. Jumlah filter yang digunakan harus sesuai dengan jumlah kelas yang digunakan pada proses training. Berikut adalah proses kalkulasi untuk mendapatkan jumlah filter. 5 ditambah kelas dikali 3. Karena kelas di sini adalah 2, maka 5 ditambah 2 dikali 3 sama dengan 21. Filters yang digunakan pada konfigurasi YOLO V3 adalah 21. Lalu mengubah augmentasi gambar pada konfigurasi YOLO V3 dengan memberikan beberapa channels, momentum, decay, angle, saturation, exposure, dan hue. Selanjutnya adalah mengunggah file darknet 53, yaitu berisi proses arsitektur dari YOLO V3 ini. Setelah itu dilakukan proses training dengan menggunakan perintah darknet yang telah dilakukan proses build sebelumnya, lalu detektor train, lalu mengarahkan file obj data, lalu konfigurasi YOLO-nya, lalu mengarahkan ke dalam file darknet 53 yang telah diupload sebelumnya. Setelah itu ada perintah MAP untuk melihat jumlah MAP pada setiap 100 iterasi. Lalu perintah don't show agar untuk mengoptimasi proses training. Lalu di sini terdapat juga proses untuk menyimpan log dari setiap output yang keluar dari proses training. Dan berikut adalah gambar dari output proses training yang dilakukan. Di sini terdapat jumlah
max batch atau jumlah step yang dilakukan saat ini, lalu terdapat juga jumlah loss yang telah terkumpul dari step saat ini, lalu rate yang digunakan, lalu jumlah waktu dan total gambar yang dilakukan proses training, lalu lama waktu yang akan dihabiskan untuk proses training ini sampai selesai. Di sini juga ada beberapa subdivision yang berisi dari region 16 dan 23. Region ini adalah jumlah nilai kernel yang akan digunakan pada proses deteksi di 3 skala yang berbeda. Lalu terdapat class loss, yaitu class loss ini artinya adalah jumlah error yang didapatkan di setiap klasifikasi di setiap subdivision. Lalu IOU loss adalah nilai ground truth dan nilai prediksi yang error di setiap subdivision ini. Lalu total loss adalah total dari semua nilai yang error dari proses subdivision ini. Setelah itu proses total loss ini akan dihitung dan dirata-ratakan dan dimasukkan ke dalam informasi di dalam average loss ini. Selanjutnya adalah proses pengujian. Proses pengujian ini dilakukan dengan melihat visualisasi grafik MAP dan loss, kemudian melakukan proses pengujian dengan data test. Pertama adalah melakukan visualisasi grafik MAP dan loss. Di sini saya menggunakan OpenCV2 dan juga Matplotlib. Setelah itu fungsi tersebut dijalankan lalu mengambil file bernama chart.png yang didapatkan dari hasil proses training sebelumnya, sehingga didapatkan visualisasi grafik nilai MAP dan loss sebagai berikut. Dari total keseluruhan proses training didapatkan nilai MAP yaitu adalah 91,6% dan nilai loss yang didapatkan adalah 0,6 atau 6%. Selanjutnya adalah proses pengujian. Berikut adalah source code yang saya gunakan untuk proses pengujian. Di sini terdapat beberapa variabel konstan yang menyimpan nama file testing, lalu output yang dikeluarkan setelah proses testing tersebut selesai, lalu mendapatkan file objnames yang berisi nilai nama-nama kelas, lalu file konfigurasi dan file model yang telah dilakukan proses training, dan confidence result yang artinya nilai peluang minimal yang harus didapatkan ketika proses deteksi dilakukan. Setelah itu meload atau membaca file configuration dan juga modelnya. Lalu mendapatkan shape atau jumlah tinggi dan lebar dari setiap gambar di input file. Setelah itu mendapatkan output layer dari setiap gambar. Setelah itu terdapat juga proses DNN blob from image yang artinya melakukan cropping, melakukan resize untuk proses deteksi yang dilakukan. Setelah itu terdapat juga beberapa variabel array yang menampung nilai boxes, nilai confidence, dan nilai class dari setiap objek yang terdeteksi yang dilakukan dalam perulangan for. Setelah itu, setelah dilakukan perulangan dan proses deteksi, diberikan juga kondisi untuk memastikan setidaknya ada satu objek yang terdeteksi dalam gambar. Setelah itu dibuka file tersebut menggunakan CV2 imwrite. Sehingga dihasilkan hasil pengujian data test adalah sebagai berikut. Di sini data test yang digunakan yaitu jumlah bibit lele dengan 6 ekor, yaitu 3 ekor 1 bulan dan 3 ekor 2 bulan. Dari hasil deteksi pengujian yang dilakukan, model mampu mendeteksi beberapa objek ikan bibit lele pada data testing. Dan berikut adalah rangkuman dari hasil akurasi yang didapatkan. Jumlah data bibit lele yang ada pada gambar adalah 6 ekor dan jumlah yang terdeteksi adalah 6 ekor juga dengan jumlah kelas yang sesuai. Sedangkan nilai dari setiap akurasi yang didapatkan adalah sebagai berikut. Pada 1 bulan pertama didapatkan 0,9 atau dengan dipresentasikan 99%, lalu terdapat juga 88%, 99% pada 1 bulan, lalu pada 2 bulan pertama 99%, lalu pada 2 bulan kedua 51% dan 2 bulan terakhir adalah 78%. Sehingga nilai MAP yang didapatkan adalah 83%. Nilai terendah didapatkan pada usia 2 bulan yaitu 51%, sedangkan nilai tertinggi
didapatkan pada usia 1 bulan, yaitu 99%. Selanjutnya adalah proses evaluasi. Proses evaluasi ini saya masih menggunakan source code sebelumnya, hanya perbedaannya terdapat pada loading atau mengunggah data yang dilakukan. Jika sebelumnya saya hanya menggunakan gambar statis, di sini saya menggunakan video capture dengan nilai parameter 0 yang artinya nilai ini menandakan bahwa kita menggunakan webcam untuk proses deteksinya. Dan juga terdapat frame ID dan starting time untuk mendapatkan nilai FPS dari proses video yang dilakukan proses deteksi. Dari hasil proses source code ini, maka dapat dilihat proses evaluasi deteksi yang saya lakukan. Di sini saya menggunakan jumlah 6 ekor bibit lele untuk proses deteksi secara real time-nya. Dapat dilihat informasi mengenai FPS yang didapatkan yaitu 20,82. Sedangkan terdapat beberapa bounding box dan juga klasifikasi objek pada proses deteksi. Data yang saya gunakan di sini yaitu bibit lele dengan jumlah 6 ekor, yaitu 1 bulan 3 ekor dan 2 bulan 3 ekor. Dan jumlah yang terdeteksi pada proses evaluasi ini juga sama, yaitu 1 bulan 3 ekor dan 2 bulan 3 ekor dengan jumlah kelas yang sesuai. Dan berikut adalah nilai akurasi yang didapatkan dari proses deteksi real time pada evaluasi pertama ini, yaitu nilai terendah hanya didapatkan pada usia 1 bulan dengan 0,99 atau 99%. Nilai total keseluruhan akurasi maka didapatkan nilai MAP atau rata-rata adalah 99%. Walaupun begitu, pada beberapa frame video masih terdapat juga bibit lele yang terdeteksi cukup lama, yaitu pada usia 1 bulan. Hal ini terjadi karena bibit lele pada frame ini terjadi tumpang tindih dan juga pergerakan lele yang terlalu cepat, sehingga model tidak mampu mendeteksi dengan baik. Untuk FPS-nya masih mendapatkan nilai yang hampir sama, yaitu 20,85. Dan berikut adalah hasil dari nilai akurasi dan jumlah deteksi yang berhasil dideteksi oleh proses video. Jumlah yang berhasil dideteksi adalah 4 ekor, dengan jumlah 2 bulan 3 ekor dan 1 bulan 1 ekor. Dan nilai MAP yang didapatkan hanya 49%. Proses evaluasi ketiga yaitu adalah menggunakan 7 ekor bibit lele. Pada 7 ekor bibit lele ini, hasil deteksi masih kurang cukup baik karena hanya mampu mendeteksi 3 ekor bibit lele dengan 1 bulan 1 ekor dan 2 bulan 2 ekor. Sehingga nilai akurasi yang didapatkan adalah sebagai berikut. Dan nilai MAP yang didapatkan adalah hanya 26%. Begitu juga pada beberapa frame, 7 ekor bibit lele ini sama sekali tidak terdeteksi dengan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 5-10 detik. Dari sini dapat kita lihat bahwa memang model ini yang saya lakukan proses trading masih memiliki beberapa batasan, yaitu salah satunya adalah batasan untuk jumlah deteksi objek pada bibit lele dalam satu video tersebut. Selanjutnya adalah penutup. Pertama, kesimpulan. Hasil nilai akurasi yang dari proses pelatihan data mencapai 91,6% dan nilai loss yang didapatkan adalah 6%. Jumlah step yang digunakan pada proses pelatihan adalah 30.000 step. Kedua adalah hasil deteksi pada proses pengujian menggunakan data tes mencapai rata-rata akurasi 84%. Proses pengujian ini menggunakan data tes dengan format gambar. Pada proses evaluasi, hasil nilai akurasi tertinggi mencapai 99% pada 1 bulan dengan jumlah 2 ekor dan 2 bulan dengan jumlah 1 ekor. Nilai akurasi terendah adalah 51% pada kelas 2 bulan dengan jumlah 1 ekor. Lalu 3 adalah hasil yang didapatkan berdasarkan proses deteksi real time pada tahap evaluasi menunjukkan hasilnya cukup baik pada jumlah 6 ekor bibit lele dengan akurasi mencapai 99%. Namun pada beberapa frame masih terdapat bibit lele yang tidak terdeteksi. Hal ini disebabkan karena bibit lele pada video tersebut terjadi tumpang tindih dan pergerakan dari bibit lele yang terlalu cepat sehingga model tidak mampu mendeteksi dengan baik. Hasil berikutnya adalah proses evaluasi deteksi real time dengan jumlah 7 ekor bibit lele. Menunjukkan hasil yang belum cukup baik dengan jumlah akurasi hanya mencapai 29%. Pada beberapa frame juga, bibit lele pada video juga tidak terdeteksi dengan jumlah 7 ekor atau jumlah semuanya dalam waktu yang cukup lama. Hal ini disebabkan karena data yang digunakan masih belum cukup untuk model dalam deteksi jumlah bibit lele yang cukup banyak. Faktor lain juga disebabkan karena proses pengambilan data hanya menggunakan gambar statis. Lalu proses anotasi bibit lele pada data gambar masih belum cukup untuk mendeteksi dengan jumlah yang cukup banyak.
Adapun saran untuk pengembangan penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama adalah data yang diambil dalam penelitian ini hanya menggunakan gambar, sehingga masih terdapat kekurangan pada proses pendeteksian seperti mendeteksi pergerakan bibit lele. Pada pengembangan selanjutnya, proses pengambilan data perlu ditambahkan dengan mengambil beberapa frame dari video, agar model mampu mendeteksi pergerakan bibit lele dengan lebih baik dalam proses deteksi. Lalu kedua adalah pada penelitian selanjutnya diharapkan untuk proses anotasi bibit lele dalam satu data perlu ditambahkan agar model mampu mendeteksi bibit lele dengan jumlah yang lebih banyak. Lalu ketiga adalah pada penelitian selanjutnya diharapkan adanya penambahan data. Pada penelitian ini, data yang diambil hanya berjumlah 420, sehingga perlu adanya penambahan data agar batasan jumlah deteksi objek bisa bertambah. Sekian, itulah presentasi dari hasil skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.